Bang Muksin, untuk membangun usaha bisnis coffee shop di Batam yang kita tahu banyak banget sekarang ini outlet di mana-mana. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan waktu pertama kali membangun bisnis ini apa, Bang? Pertama kali ingin membangun bisnis ini, yang pertama tuh kita harus punya bisnis plan ya. Business plan. Iya, itu pasti itu. Pasti. Karena kalau tidak ada bisnis plan, kita cuman, ayo kita punya modal, ayo kita jalan coffee shop, tapi kita nggak tahu tujuan, visi dan misinya apa. Ya. Terus membrandingnya seperti apa, kan itu harus jelas. Konsepnya seperti apa juga, itu harus tertuang di situ. Betul. Kalau soal modal tadi barusan Bang Muksin bilang, itu pertama kali buka usaha coffee shop, modalnya berapa? Yang pertama modal yakin dulu aja, Mbak. Modal cuannya berapa, Bang Muksin? Modal cuannya, apakah butuh modal besar nggak untuk kalau range ya, kita berbicara coffee shop, mau itu rumahan, mau itu ruko, mau itu kita bikin tempat yang istilahnya belum ada bangunan sama sekali, ya kita range terendahnya itu di angka 70 juta. 70 juta. Itu udah include semua atau memang untuk ruko aja atau bagaimana tempat saja? Tergantung sih, Mbak. Maksudnya kalau kita mulainya di angka segitu, berarti kita menyesuaikan dengan budget kita dulu, budgeting kita. Misalnya 70 juta itu untuk equipment. Equipment itu taruhlah misalnya 40%, gitu kan. Oke. Habis itu ke renovasi. Kan otomatis kan tempat kita kan butuh direnovasi, butuh penyegaran untuk ambience-nya dan segala macam. Cuman ya kalau untuk saya 70 juta itu kalau misalnya kita bilang untuk pemula itu angka yang cukup banget lah. Ya, untuk kalau mau mulai segitu ya. Cuman ya kalau misalnya mau di bawah itu, kalau bisa jangan bisnis coffee shop gitu. Maksudnya kita kan harus tahu dulu nih, karena kita udah menjalanin coffee shop ini, kenapa kita bisa bilang angka segitu? Karena pasti harus ada cadangan untuk duit, modal putarnya lagi, tak terduga juga misalnya gitu. Karena kita harus tahu dulu 3 bulan kita berjalan, ini kita bakar duit apa sudah ada untungnya. Kalau Bang Muksin pada saat itu balik modal nggak? Kita balik modal itu setelah menjalani coffee shop berapa tahun dulu atau 2 tahun sih. 2 tahun kita ya? bisa baru balik modal gitu, baru BEP. Itu beratnya di mana, Bang? Kenapa sampai 2 bulan? Beratnya itu adalah ya kita menjalani setiap bulan, dan pasti kan ada naik turunnya. Ada naik turunnya. Dan perencanaan kita 1 tahunnya harus balik, tapi kan ternyata setelah kita jalan 6 bulan kan ada coffee shop baru lagi buka, segala macam, itu kan menjadi persaingan ya. Yang sangat kita bilang ya kompetitif gitu. Benar. Nah makanya ya kalau misalnya mau cepat balik modalnya, berarti kan kita harus memperhatikan setiap bulan growth penjualan kita. Betul. Misalnya kita bulan pertama buka kita untung besar, ya otomatis dari keuntungan itu tidak mungkin kita langsung bagi ke teman-teman, tapi kita putar lagi bulan depannya, terus putar lagi bulan depannya, terus kita lihat juga harga bahan baku berubah atau tidak. Nah kita cocokin lagi ke harga yang kita jual tuh berapa. Kalau harga kita jual bisa untung 100%, mungkin dalam waktu kurun 1,5 tahun udah balik modal. Cuman kan sekarang ini dengan persaingan yang sengit, ya mungkin butuh waktu 2 tahun atau lebih untuk bisa balik modal gitu. Wow, Bang, kalau di bisnis coffee shop ini kan kita butuh strategi marketing nih. Marketing untuk menjaga eksistensi itu yang penting gitu, karena apalagi kita mengambil trust dari masyarakat untuk mereka kalau mau ngopi ya udah ke Rimbun atau ke titik kumpul misalnya. Nah, strategi marketing seperti apa yang Bang Muksin miliki untuk? Kalau strategi yang kita miliki adalah otomatis kita share setiap hari produk kita itu di Instagram, bisa diakses Rimbun Kopi, Kebun Kopi, Toko Kopi Hana, Titik Kumpul, dan Sendari Kopi.
Itu kita share setiap harinya produk baru maupun produk lama. Terus ya otomatis yang kedua dari mulut ke mulut gitu. Ya itu sangat penting sih. Yeah. Maksudnya ya kita soft sellingnya dari situ, dari apa? Dari medsos. Tapi kita juga kasih tahu ke teman-teman kalau kita sudah buka di daerah Batu Aji misalnya. Di Sendari Kopi kayak gitu sih. Jadi tidak ada ya maksudnya kalau untuk memarketing coffee shop itu kan bukan seperti marketing yang lain, maksudnya kayak properti dan lain-lain. Tapi kita kasih ambience ke customer gitu, dan kualitas produk kita juga harus bisa kita pertanggungjawabkan untuk customer yang datang gitu. Misalnya contohnya kita branding lewat media sosial, terus orang lihat produk baru kita, terus pas nyoba ternyata nggak sesuai dengan gambar, itu banyak sekali sih. Betul, tapi betul. Kita mempertanggungjawabkan dengan itu. Kalau bisa jangan 100% berbeda gitu. Betul.